Kenapa Bali? Ya, kenapa Bali? Waktu saya masih kuliah di S1, untuk mencari S1, ada satu kursus tentang musik dan tari Bali. Sebelum kursus itu saya tidak tahu apa tentang Bali, dan juga tentang budaya ini. Saya ikut kursus itu dan ya saya langsung jatuh cinta dengan gamelannya, dengan tari yang ada di sini. Itu menarik sekali karena ya beda sekali daripada musik dan tarian yang ada di Austria. Itu saya sedih sekali kalau saya lihat hal-hal begitu, sampai marah. Karena saya mengerti ada orang yang mau libur saja di sini, tapi jangan lakukan atau buat masalah di sini yang tidak cocok dengan orang-orang di sini. Mereka harus mengerti ini budaya beda dari budaya yang mereka punya. Seperti saya bilang tadi, jangan lupa budaya itu yang buat Bali beda daripada semua daerah di Indonesia dan di dunia ini. Kalau budaya ini hilang, mungkin juga para wisata hilang juga karena ada banyak orang yang memang cari budaya di sini, tidak datang untuk pantai. Selamat tahun Gema Bali, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita agak sedikit berbeda dikarenakan podcast kali ini kita mendatangkan tamu yang kebetulan juga saya baru kenal beberapa hari yang lalu. Cuman di hidup saya beliau ini udah nggak asing gitu, karena saya punya sahabat ini kakak, kita udah anggap kakak lah. Kakak ini udah berkawan lama lah dengan beliau. Mari kita sambut mahasiswa pasca sarjana atau sedang menjalani pendidikan PhD di Austria. Mari kita sambut Kurt. Gimana Kurt kabarnya? Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja. Ngurah bagaimana? Astungkara baik-baik juga. Ya, jadi Kurt ini benar dari Austria. Ya, benar itu. Benar itu. Ya. Walaupun kelihatannya mungkin tidak seperti orang Austria. Oh, enggak, tetap seperti orang Austria. Cuman yang bikin agak kita sedikit bertanya tuh, bahasa Indonesianya lancar. Udah gitu pakai endak lagi kan. Gitu kan. Kita yang malu ini kan. Namanya Gema Bali tapi kita nggak pakai endak gitu. Iya. Ya, saya kira harus rapi hari ini. Oke, saya pakai ini. Siap. Kurt, kalau boleh tahu, ini benar namanya panggilnya Kurt gitu ya? Ya. Ada nama lebih panjang nggak Kurt? Ya, itu cuma nama pertama saya. Oh, nama belakangnya? Kalau nama lengkap saya Kurt Rudolf Schatz. Kurt Rudolf Schatz. Ya. Oke, agak-agak maklum lidah desa ini. Susah nih. Oke. Kurt, kalau boleh tahu, di Bali ini sudah berapa lama Kurt? Wah, kalau semua waktu saya di Bali ditambahkan, mungkin saya sudah tinggal 2 tahun di Bali. Tapi pertama kali saya ke Bali pada tahun 2016. 2016 Kurt, pertama kali ke Bali. Nah. Oke, dan itu sudah bisa bahasa Indonesia atau gimana Kurt? Nah, belum pada waktu itu. Belum pada waktu itu. Belum. Saya cuma datang ke sini untuk dapat suasana Bali. Bagaimana di sini? Saya tinggal di Ubud. Oke. Banyak saya sering ke pentas gamelan. Oke. Dan juga untuk penelitian S1 sebenarnya. Oke, itu waktu pertama kali Kurt. Nah. Oke. Jadi Kurt ini datang ke Bali awalnya 2016 untuk penelitian terkait dengan gamelan Kurt. Nah. Oke. Tapi waktu itu pasti kesulitannya tinggi nggak Kurt? Karena bahasa Indonesia belum lancar waktu itu. Ya, tapi saya ada teman di Lotundu. Saya kenal dia di rumah yang saya tinggal di Ubud. Dia datang karena dia dulu mengajar dosen yang ada di Austria juga, namanya Kendra Steputat. Dia dulu ikut program Dharma Siswa dan dia sering belajar di rumah dia. Belajar rindik sama suling itu. Oh, langsung Kurt ya, memang tujuan ke Bali ini udah meneliti sekaligus menikmati dan mempelajari gamelan Bali Kurt ya. Nah,
Ini malu kita. Kita malu ini. Ya semua teman mungkin juga yang menonton. Semoga dari video ini bisa lebih meningkatkan daya tarik untuk melestarikan budaya Kurt ya. Oke. Jadi pertama kali Kurt itu datang ke Bali 2016 untuk meneliti waktu itu S1 Kurt. Kalau boleh tahu waktu itu menelitinya tentang apa Kurt? Itu penelitian tentang gerakan pemain ugal. Saya tertarik bagaimana caranya dia harus gerak supaya semua pemain yang lain bisa ikuti dia. Itu yang saya mau tahu. Karena itu agak susah kalau lihat video-video di YouTube saja. Harus lihat dengan langsung saya kira. Iya. Pemain ugal Kurt ya. Waktu ugal. S1 itu penelitiannya soal pemain ugal. Ya itu aja. Karena penelitian S1 tidak harus terlalu banyak. Ya. Itu satu hal saja sudah cukup. Oke, pemain ugal memang ada sedikit mungkin apa bahasa ini kode-kode gitu kayak tangan kirinya dia begini gitu kan. Iya. Oke, itu diteliti Kurt. Itu berapa lama Kurt prosesnya waktu itu meneliti pemain ugal tuh sebagai mungkin dalam tanda kutip bahasanya mungkin sebagai komando atau kepalanya dari penabuh yang lain gitu kan Kurt. Berapa lama waktu itu? Ya saya waktu itu cuma 3 minggu saya kira di sini, cuma sebentar sebenarnya karena saya ya pada waktu itu susah karena belum bisa bahasa Indonesia. Itu saya cuma ambil video-video, nanti di Austria saya buat analisis, saya seperti potong video-video itu dan fokus ke pemain ugal saja dan ya lihat semua foto yang ada seperti frame per frame. Saya lihat bagaimana gerakannya dia. Itu aja. Tidak ngobrol banyak dengan orang-orang itu pada waktu itu. Ya. Karena keterbatasan bahasa waktu itu Kurt ya. Ya belum ada apa. Ya. Walaupun saya sudah ya mulai belajar di HP, tapi tidak seperti di sini kalau mau belajar di HP pasti salah HP-nya. Iya. Oke Kurt. Waktu itu berapa sampel Kurt kalau boleh tahu? Berapa sampel pemain ugal gitu? Saya cuma ambil foto-foto yang ada di Ubud, grup-grup yang ada pentas di Ubud banyak ya, mungkin ada 4 saya kira. Oke, ada 4 sekegong mungkin ya. Nah. Oke. Iya. Saya main ugal juga nggak bisa gitu. Ngugal bingung juga kan. Ya. Tapi kalau ngelihat seneng gitu kalau ngelihat tuh udah full senyum gitu kita kayak di hati itu udah keren gitu kan. Apalagi main kendang gitu kalau udah Oke. Itu waktu S1 Kurt. Nah, waktu S2 sama juga apa di penabuh juga? Oh tidak, itu beda sedikit. Waktu itu untuk penelitian S2 saya ikut program Dharma Siswa. Dharma Siswa. Ya, saya bisa tinggal di sini selama 1 tahun dan juga kuliah di sini di Udiana di Denpasar. Oh sempat karena program Dharma Siswa itu sempat kuliah akhirnya di Udayana. Saya boleh tinggal di sini selama 1 tahun dan terus boleh kalau di waktu luang ya saya terus ada latihan gamelan dan juga menari. Saya belajar jauh keras. Itu menjadi topik S2-nya. Jauh keras? Jauh keras ya. Nabuh ya. Lalu meneliti nabuh pasti praktik juga. Terus ngigel juga jauh keras juga gitu kan. Kita nih beneran Bali kita dipertanyakan nih. Oke Kurt. Berarti waktu S2 tuh jauh keras. Dan waktu di Udayana tuh jurusannya sama atau gimana Kurt? Jurusannya bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia? Ya, saya pilih itu supaya bisa berbahasa Indonesia. 1 tahun tuh Kurt belajar bahasa Indonesia? Ya. Oh yang di Denpasar atau yang di Uluwatu waktu itu? Yang di Denpasar, yang dekat rumah sakit Wayang Sanglah. Oh iya. Rumah sakit Sanglah. Itu ada kampus, saya lupa namanya. Ada nomor 13 ini. Ada nomor 13. Ya, ini yang saya masih ingat. Oke. S1 pengugal, S2 jauh keras. Dan hari ini Kurt kembali ke Bali. 2024 nih Kurt kembali ke Bali untuk menyelesaikan PhD. Nah, dan hari ini Kurt fokus di tabuh juga. Ya sekarang topiknya kendang tunggal. Kendang tunggal.
Kan baru dibilang tadi udah mengugal, terus jauh keras, sekarang kendang tunggal tuh. Nah, Sudah berapa hari Kurt di Bali nih? sekarang cuma sebentar, cuma 3 minggu, tapi saya sudah mulai dengan penelitian itu di tahun 2021 dan datang lagi di tahun 2022. Oke, berarti waktu itu Kurt di program PhD ini untuk meneliti kendang tuh sudah mulai sebenarnya dari tahun 2021. Nah, Udah cocok berarti sama teman kita tuh Kurt Yaneka itu. Udah Nah. cocok itu, memang pemain kendang top itu. Iya. Udah dari 2021 sekarang balik lagi berarti ada kekurangan data. ya saya cuma mau datang untuk ketemu guru-guru lagi, untuk ngobrol lagi sedikit. Karena saya sudah mulai menulis tesis, tapi ya ada yang kurang. Saya datang lagi untuk ngobrol supaya pertanyaan nanti jelas semuanya. Iya. Ini nih yang begini nih kan. Kita baru sarjananya bukan musik lagi, ini udah lagi mencari PhD buat musik gitu. Kurt, tapi kalau ini Kurt, tadi Kurt bicara udah dari gamelan, tabuh, dan gamelan lagi di program PhD-nya itu Kurt. Kalau boleh tahu jurusannya tuh sama nggak kayak di Indonesia nih? Misalkan kalau di Indonesia kalau diisi kan apa seni karawitan, seni musik gitu. Kalau di sana nama jurusannya apa Kurt? Ya itu beda, tapi saya kira jurusan juga ada di sini. Nama jurusannya etnomusikologi atau Etnomusikologi. ya kalau dalam bahasa Inggris ethnomusicology. Oke. Itu tentang ya musik dan budaya kalau mau didasarkan itu agak sulit jelaskan ini dalam kemampuan saya sekarang. Berarti musik dan budaya. Nah, Oke. Di Indonesia ada nggak ya Kurt ya? Jurusan itu kayaknya nggak ada Kurt ya? Atau ada? ada yang punya nama sama tapi jurusannya seperti tidak pakai metode-metode yang dipakai di Austria. Itu agak beda. Kalau di sini saya kira etnomusikologi itu cuma tentang musik-musik yang ada di Indonesia. Karena ya Indonesia ada banyak musik yang beda sekali. Oh iya, betul. Nah, bicara ada banyak nih Kurt. Ini pertanyaan sebenarnya mengganjal nih Kurt. Bukan mengganjal apa ya? Pengen ditanyakan sebenarnya dari kemarin kita ngobrol nih Kurt. Jadi sementara sebelum kita podcast nih udah latihan dulu ngobrol sama Kurt itu. Karena salam perkenalan dulu sama Kurt waktu itu. Kurt, kenapa Bali? Ya, kenapa Bali? Waktu saya masih kuliah di S1, untuk mencari S1, ada satu kursus tentang musik dan tari Bali. Sebelum kursus itu saya tidak tahu apa tentang Bali, dan juga tentang budaya ini. Saya ikut kursus itu dan ya saya langsung jatuh cinta dengan gamelannya, dengan tari yang ada di sini. Itu menarik sekali karena ya beda sekali daripada musik dan tarian yang ada di Austria. Oke, jadi pertama kali itu justru kenalnya di Austria. Nah, Kenal di Austria, melihat dan mendengarkan musik Bali. Di situ mulai jatuh cinta, Kurt. Itu padahal belum ke Bali, Kurt. belum. Oke. Ya habis itu saya pertama kali ke Bali untuk ya saya mau lihat sendiri bagaimana musiknya di sini ya. Dan ternyata jatuh cinta. Gitu. Ya itu memang begitu. Kalau Iya. lagi beda sekali daripada di kursus ini. Kalau bisa seperti rasakan ini dengan cara langsung, jauh lebih bagus. Iya. Ada sesuatu yang sulit untuk diungkapkan, Kurt. Karena ketika kita mendengar musik Bali itu gamelan Bali mungkin gitu kan. Kalau di Bali bilang kan metaksu gitu, Kurt. Kayak kena hati kita tuh, bukan kuping aja gitu kan. Hati kita kena gitu kan, kayak oh ini ya gitu kan. Oke. Tapi waktu di Austria tuh Kurt, ketika kursus Bali itu, tapi mendengar juga apa musik-musik budaya yang lain di Indonesia kayak Jawa, Sumatera, Kalimantan itu sempat mendengar juga Kurt. Ya, tapi cuma sedikit. Di universitas saya sebenarnya ada satu warung gamelan Jawa yang lengkap sekali. Semua instrumen yang ada di gamelan Jawa ada di Austria juga. Dan saya ikut grup itu juga main di sana. Tapi ya itu rasa beda untuk seperti ya memang juga enak, tapi
tidak cocok dengan saya. Oke. Oh, di kampus ada satu barong gamelan Jawa gitu. Nah, Ada. dan juga ada gamelan Belaganjur yang ya lumayan lengkap. Saya ikut grup itu juga, ya itu saya lebih suka. Nanti saya tidak ikut di gamelan Jawa lagi, saya cuma main di Belaganjur. Oke. Jadi memang dari awal udah langsung ini dengan Bali gitu. Nah, Ini menarik ini. Sebenarnya orang Bali yang kalah nih jadinya gitu kan, dalam arti harusnya bertahan juga, dalam arti dari kecil nih memang harus terus belajar gitu kan, terlepas daripada melestarikan. Memang kalau sudah kena feel-nya tentang gamelan tuh susah pasti untuk move on-nya. Gitu Kurt ya. Oke. Kurt, ini teman-teman Gema Bali, tim Gema Bali ini juga riset juga Kurt, dan melihat kondisi hari ini di Bali gitu. Jadi ini mohon maaf Kurt ya, terkait dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita WNA yang datang ke Bali ini untuk liburan, tapi membuat suasana yang kurang bagus itu Kurt. Sedangkan Kurt, teman-teman riset semua tentang Kurt gitu kan, tim Gema Bali riset, Kurt ini adalah yang meneliti gamelan Bali dan budaya Bali, gamelan. Cuman teman-teman memang dapatnya gamelan, tadi kaget juga saya juga, ternyata jauh keras juga di riset juga sama Kurt itu kan. Gamelan gitu kan. Terus bahkan tarian juga gitu. Bahkan Kurt juga memperkenalkan lah, kurang lebih memperkenalkan ke Austria terkait dengan gamelan dan budaya Bali lah gitu. Bahkan informasinya Kurt juga sedang membuat dibilang aplikasi Kurt ya, aplikasi atau apa terkait dengan musik gitu kan. Kan segitu besarnya kontribusi Kurt untuk Bali gitu kan, untuk memperkenalkan, mempertahankan budaya Bali di luar gitu. Tapi ada oknum-oknum, kita bilang oknum Kurt, dari WNA yang membuat kondisi Bali ini jadi kurang enak gitu Kurt, yang membuat onar segala macam. Tanggapan Kurt melihat kondisi hari ini di Bali seperti itu gimana Kurt? Ya, itu saya sedih sekali kalau saya lihat hal-hal seperti itu, sampai marah. Karena saya mengerti ada orang yang mau libur saja di sini, tapi jangan lakukan atau buat masalah di sini yang tidak cocok dengan orang-orang di sini. Mereka harus mengerti ini budaya beda dari budaya yang mereka punya. Dan kalau datang ke sini ya harus menghormati apa yang ada di sini. Tidak boleh seperti ya yang ada di Instagram atau di itu yang saya buat marah sekali kalau saya lihat itu. Tapi ya itu masalah turis para wisata itu ya. Memang di mana-mana di dunia seperti itu. Oke, jadi bukan hanya Bali aja Kurt, memang kalau bicara wisata itu Oke. Jadi gini Semeton. Kalau Semeton berpikiran semua WNA dan turis itu seperti itu, enggak juga. Ada Kurt di sini. Bahwasanya Kurt malah melestarikan budaya Bali, bahkan mengembangkan gitu. Kan ada juga gini, seperti kemarin kita juga sempat berdebat Kurt dengan beberapa netizen mungkin ya. Kita pilah tuh antara yang mana yang harus dipertahankan, budaya Bali yang harus dipertahankan, mana yang harus dikembangkan, dan mana yang memang harus tidak boleh dihilangkan. Kan begitu Kurt. Ini kita berdebat kemarin Kurt. Problemnya di sini. Waktu nyepi itu Kurt, nyepi kemarin di bulan Maret itu, malam pengrupukan itu kan ogoh-ogoh semua keluar. Terus ada satu fenomena gitu kan, gamelan tuh Belaganjur hilang tergantikan Kurt. Hilang? Tergantikan beberapa ya, tidak semua, tergantikan dengan sound system Kurt. Lucu itu ya. Nah kan begitu Kurt ya. Ini kan Kurt langsung ini kan lucu gitu kan. Kalau dibilang semua ini kemajuan teknologi, kan nggak begitu. Harusnya itu kan tetap Belaganjur, kan ada sekegongnya, Belaganjurnya itu kan. Kan ada nilai-nilai secara filosofis, ada nilai-nilai yang kalau di Bali dibilang kan begini Kurt ya. Nggak tahu juga secara akademisnya gimana, tapi kalau aku percaya kalau di Bali itu bahasanya begini. Ada yang tidak bisa digantikan oleh
kending gamelan tuh, bunyi gamelan tuh yang dimana dewa-dewa pada suka. Itu tidak bisa digantikan. Apalagi mau menggunakan YouTube live streaming gitu kan nggak bisa gitu. Karena dewa tuh suka langsung gitunya, ada nilai-nilainya gitu kan. Ini dihilangkan kok. Sedangkan kondisi kemarin tuh ada yang mengembangkan, misalkan gitu kan. Contohnya adalah salah satu ogoh-ogoh dari STTYB itu Kedux, dia bikin ogoh-ogoh berteknologi bergerak itu. Kita bilang kita apresiasi itu. Karena kenapa, dan banyak semeton orang Bali juga mengapresiasi karena tidak menghilangkan taksunya ogoh-ogoh. Tetap ogoh-ogohnya ada, tetap dia apa istilahnya dibuat dengan sedemikian rupa dan membuat teknologi, ditambahkan teknologi supaya lebih metaksu gitu, lebih bergerak dan lebih sangar gitu mungkin ya Kurt. Tapi ini ada yang menghilangkan gitu. Nah, terakhir nih Kurt, tanggapan Kurt ketika Kurt hari ini mencintai budaya Bali, terutama di musik, Kurt, terus melihat hal-hal yang seperti itu, gimana respon Kurt? Ya, apa yang saya bilang ya, jangan lupa budaya, itu yang paling penting, itu yang dibedakan kita dari mesin. Kita yang harus mampu kembangkan budaya seperti Ngurah bilang tadi ya, tidak apa kalau ada kembangan yang cocok dengan ini, tapi kalau pakai mesin-mesin saja untuk main gamelan itu kurang bagus. Oke, ya kurang bagus Kurt ya. Nah, tidak cocok, apalagi itu juga ada interaksi dengan ogoh-ogoh ya. Kalau mau jalan-jalan, pasti kalau ada perempatan harus ganti lagu, harus ada respons dari musik. Kalau itu tidak ada, seperti mati bagi saya. Oke. Tapi Kurt pernah ikut itu apa atau pernah melihat ketika ogoh-ogoh itu di ngerupuk, malam pengerupukan tuh? Saya nonton saja, tidak main musik atau. Oke, setidaknya tidak. Kondisinya Kurt tahu lah ya gitu tahu, kan. Bagus sekali ini. Iya, memang improvisasi itu Kurt ya. Kan kalau dia setel musik itu kan dia tidak bisa mengimprovisasi Kurt ya. Tidak, nanti ogoh-ogoh harus ikuti ya lagu-lagu yang dimainkan dengan speakernya, itu kurang bagus. Ogoh-ogoh yang mengikuti jadinya. Ayo lari. Oke. Kurt, terakhir nih Kurt. Sebelum kita closing statement nih Kurt, ada satu bukan kegelisahan, ini pertanyaan pribadi Kurt. Jadi pertanyaan pribadinya gini, ketika Kurt dalam waktu dekat ini pulang ke Austria dan menyelesaikan disertasinya dan PhD di sana, ada kemungkinan nggak Kurt akan balik lagi ke Bali dan mungkin nih pertanyaan lebih dalam lagi menetap di Bali Kurt? Saya pasti akan datang lagi karena saya sudah ada banyak teman di sini, dan ya kalau saya mau tinggal di sini, mau kerja di sini, itu kurang pasti. Saya nanti harus cari itu. Karena sekarang kalau modelnya di Austria ya, kalau sudah selesai dengan PhD memang harus cari posisi yang lain, tidak boleh bekerja terus di universitas itu saja. Tapi ya siapa tahu kalau ada posisi di sini mungkin saya dapat itu cuma harapan saya. Iya. Berarti ada harapan dari Kurt untuk berkarir di Bali berarti Kurt ya? Ya kalau bisa seperti itu saya mau, tapi saya tidak mau paksakan itu. Itu cuma ya harapan saja. Nanti siapa tahu. Astungkara dibilang. Astungkara Kurt ya, kalau memang jalannya semesta merestui ya Kurt siap untuk di Bali kan begitu? Ya siap. Oke. Terakhir Kurt, untuk closing statementnya, boleh sampaikan pesan-pesan nggak Kurt kepada semeton Bali atau masyarakat Bali terkait dengan budaya Bali yang hari ini terlihat anak-anak mudanya beberapa sudah mulai sedikit menipiskan untuk datang ke Balai Banjar untuk menabuh gitu. Ada pesan-pesan nggak kepada masyarakat Bali? Ya,
Seperti saya bilang tadi, jangan lupa budaya itu yang buat Bali beda daripada semua daerah di Indonesia dan di dunia ini. Kalau budaya ini hilang, mungkin juga para wisata hilang juga karena ada banyak orang yang memang cari budaya di sini, tidak datang untuk pantai atau untuk lingkungan. Mereka mau lihat gamelan di sini, mau lihat budaya, musik, tari. Kalau ini hilang nanti mungkin ya mencari masalah besar. Saya lihat itu di waktu COVID itu banyak seniman yang tidak dapat kesempatan untuk pentas, tidak harus menjual apa ya seperti makan atau apa saja. Itu kalau ada turis, ada pariwisata, itu juga bantu seni saya kira karena mereka juga mau menonton, mau dapat rasa Bali ini. Kalau ini hilang, ya saya kira susah di Bali. Tapi memang kalau saya sekarang tinggal di Batuan dan saya lihat suasana di sana dan kondisi di sana, memang di Batuan semua anak-anak memang mau belajar tari, mau belajar musik Bali, itu yang buat saya senang. Oleh karena itu saya pikir ya masih aman, itu pasti tidak mencari masalah nanti. Kebudayaan ini aman. Oke, Kurt. Jadi Kurt ternyata tinggal di Batuan, Kurt ya. Nah, memang gumisan nih dong. Betul itu. Oke. Terima kasih Kurt atas waktunya. Nah, sudah hadir ke Gema Bali. Mungkin next time kalau berkesempatan Gema Balinya yang ke Austria. ya, ayo ke sana. Berapa diberangkatkan kan? Atau Kurt ketika datang lagi ke Bali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Kurt ya? Ya, boleh. Oke, karena Kurt ini ternyata berkawannya itu bertemannya bukan hanya sekedar kita saja, tapi maestro ini kenal sama Kurt gitu. Kemarin kita itu sempat kaget juga sematan terakhir gitu. Kemarin kita sempat kaget juga ketika saya ngobrol sama Kurt di rumahnya Blianeka. Dia bilang, Kurt ini bilang, malam ini saya belum bisa karena sore ini saya harus berangkat ke Art Center karena saya harus menonton Sekegong Legend yaitu Kokar. Saya langsung di situ tahu ternyata Kurt sama Kokar gitu kan. Karena di Bali itu mungkin wilayah Sukawati dan sekitarnya tuh Gianyar tuh udah tahu sekali Kokar tuh legendnya bagaimana gitu. Kurt tahu juga itu top, berarti mainnya sama maestro udah pasti. Oke Kurt, terima kasih. Dan Kurt juga mau berangkat juga ke Art Center sama Ton. Lagi mau menonton juga di Art Center karena memang lagi musim beberapa hari ini Sekegong Legend Kurt ya yang tampil itu. Dan semoga Kurt juga sehat selalu Kurt ya, dan sukses selalu. Dan terima kasih atas waktunya, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Dan kepada semeton Gema Bali yang menonton video ini, jangan lupa untuk di like, comment, and di subscribe. Dan jangan lupa di share juga. Saksikan video-video kita selanjutnya dan sampai jumpa di lain kesempatan.